Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Segala kepujian syukur hanya bagi Tuhan Allah kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami semua bersyukur karena ada lagi waktu bagi kami untuk kami menikmati hari yang baru, udara yang segar. Terlebih Tuhan, di pagi hari ini kami merindukan suara kebenaran firman. Berkati kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama yaitu terambil dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, kenaikan Yesus ke surga adalah kemenangan dan kemuliaannya membawa sukacita bagi umat percaya. Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati dan bersukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari Kamis kemarin tanggal 13 Mei 2021 kita memperingati Hari Raya Orang Kristen yang keempat. Kemudian 8 hari ke depannya kita akan memperingati Hari Raya Orang Kristen yang kelima, yaitu Hari Raya Pentakosta. Beberapa minggu lalu kita juga telah memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini semua adalah sebuah rangkaian bagi kita untuk belajar. Saat memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengingatkan bahwa kehidupan setiap manusia menuju titik, yaitu kematian. Raja Salomo yang penuh hikmat dalam Pengkhotbah 9 mengatakan nasib semua orang sama, yaitu menuju kematian. Kita diingatkan untuk mencari kekekalan, lebih banyak lagi hidup dalam kesungguhan akan firman Tuhan. Dalam peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita juga diingatkan bahwa dalam Tuhan Yesus ada pengharapan dan kemenangan serta sukacita besar. Yang sakit disembuhkan, jalan yang buntu dibukakan, keluarga yang berantakan dipulihkan, usaha, pekerjaan, dan studi saudara diberkati. Dalam Yesus ada pengharapan. Kemudian selama 40 hari Tuhan menampakkan diri kepada banyak orang. Angka 40 berbicara sesuatu angka yang komplit atau lengkap. Tuhan kita adalah Allah yang sungguh-sungguh menolong bagi kita. Tidak setengah-setengah, tetapi dari awal sampai akhirnya Dia pasti menolong kita dengan lengkap dan sempurna. Hari dan minggu ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ada hal-hal yang sederhana dari pesan-pesan Tuhan yang mengingatkan kita kembali akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Keempat Injil ditulis oleh orang yang berbeda. Dan dari 4 penulis ini ternyata hanya ada satu yang menulis kenaikan Tuhan Yesus, yaitu Lukas, Matius, Markus, dan Yohanes. Tidak menulis kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ketiganya adalah orang-orang Yahudi dan hanya satu yang non-Yahudi, yaitu Lukas. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah salah satu butir pengakuan iman orang percaya atau orang Kristen. Bagian esensial dari kemuliaan Kristus. Hal ini menunjukkan ketuhanan Yesus, kepenuhan hidup dan kuasa serta otoritasnya sebagai Raja alam semesta. Dapat dikatakan bahwa inti kenaikan Yesus ke surga terletak pada kenyataan bahwa Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yaitu mengambil bagian dalam kemahakuasaan Allah yang telah memberi Dia segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat yang ke-18. Ada 3 kemenangan dalam Yesus. Yang pertama, kemenangan di atas kayu salib, yaitu kemenangan atas kuasa dosa. Kemenangan di dalam kubur, yaitu kemenangan atas maut atau kematian. Yang ketiga, kemenangan di atas bukit Zaitun, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kemenangannya adalah kemenangan orang percaya, Bapak Ibu dan saya, dan sukacita yang begitu besar bagi umat kepunyaannya, yaitu saudara dan saya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan, sehingga kami boleh terus hidup di dalam kemenangan dan menjadi orang-orang berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin.